Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang. Hari ini saya ingin membahas materi kita yang kemarin terlewat ya di mata kuliah pengantar keilmuan komputer, yaitu terkait teknologi-teknologi IT yang digunakan untuk kuliah atau untuk pembelajaran dan nanti ada materi tentang netiquette. Oke, kita mulai yang pertama, teknologi yang ingin saya bahas yang terkait untuk pembelajaran yaitu cloud technology. Apa itu cloud technology? Mungkin saya pernah mempresentasikan gambar ini ya di kuliah sebelumnya. Jadi gambar ini menunjukkan ilustrasi dari sistem internet yang kita gunakan sekarang. Jadi sistem internet itu sistem yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia. Ya, termasuk komputer yang berisi server ya website Triple X kemarin. Nah, ya tapi intinya semua komputer di dunia terhubung ke internet. Nah, eh, internet itu biasa disimbolkan dalam bentuk awan. Nah, oleh karena itu jadi cloud computing itu ya sebenarnya ya internet itu sendiri. Cuman mungkin nanti ada eh, pengertian-pengertian lebih lanjut. Tapi ya kalau kita bicara cloud computing atau cloud technology, yang disebut cloud itu adalah ya internet itu sendiri. Jadi ini definisinya. Jadi internet itu bisa dianggap sebagai sebuah awan besar, awan yang berisi atau menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia atau perangkat IT yang lain yang semuanya saling tersambung. Jadi dari situlah istilah cloud ada. Semua perangkat tersambung ke cloud atau ke awan atau ke internet. Nah, eh, itu yang dimaksud dengan cloud. Nah, cuman apa itu cloud cloud computing? Jadi cloud itu awan tadi atau internet tadi, sedangkan computing itu adalah proses komputasi. Jadi cloud computing itu penggunaan teknologi komputer untuk pengembangan peranti lunak berbasis internet dan juga sistem operasionalnya juga tersedia secara online, sehingga memungkinkan komputer atau smartphone dengan kemampuan yang rendah atau yang biasa-biasa aja atau yang murah dapat melakukan komputasi yang rumit dan membutuhkan sumber daya yang besar. Sumber daya besar di sini maksudnya CPU-nya canggih, memorinya tinggi, hard disk-nya besar. Eh, jadi memungkinkan nanti komputer kita yang biasa-biasa aja atau smartphone kita yang biasa-biasa aja yang kecil bisa menjalankan program-program yang rumit. Nah, eh, bagaimana caranya? Ya, oke. Jadi ini ilustrasi cloud computing. Jadi apa yang bisa dilakukan cloud computing ada macam-macam. Eh, Bisa juga sebagai online storage, online office, online resource, online collaboration, dan sebagainya. Contoh penyedia layanan cloud computing ada Google, Amazon Web Service, Microsoft, kalau nggak salah produknya namanya Live, terus ada IBM dan sebagainya. Oke, supaya ada gambaran, mari kita ambil salah satu contoh, misalnya penyedia layanan cloud computing yang sering kita pakai, misalnya Google. Jadi Google itu tidak hanya sekedar mesin pencari, fungsinya Google tidak hanya sekedar buat search ya, tapi Google punya banyak aplikasi lain yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Mungkin kita mengenal ada Gmail, ada Google Calendar, Google Plus, Google Chrome. Nah, ada lagi Google Drive, kemudian ini simbol Google Docs sepertinya. Ya, Google Docs, Google Hangouts, mungkin ada lagi yang belum ada di sini Google Classroom. Ya, banyak lah. Jadi Google menyediakan aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk keperluan sehari-hari tanpa perlu menginstal aplikasinya. Cukup dijalankan pakai browser. Nah, yaitu maksudnya cloud computing. Jadi eh, kita menjalankan sebuah aplikasi,
bermanfaat, tapi kita tidak perlu menginstal aplikasinya. Cukup menggunakan browser. Ya, yang di aplikasi yang bisa jalan di websitenya Google antara lain email, kemudian Google Maps, Google Calendar, Google Drive, kemudian ada Google Docs, Google Sheet, Google Slides, dan Google Forms. Nah, kita ambil satu contoh kasus, yaitu aplikasi-aplikasi umum yang terkait dengan kebutuhan perkantoran, Google Docs, Google Sheet, Google Slides, dan Google Form. Mungkin aplikasi yang juga populer yang biasa kita gunakan, saingannya ini yaitu Microsoft Office. Dan jika kita menjalankan Microsoft Office, ya harus install programnya, harus beli. Nah, dengan Google Application, kita tidak perlu menginstal Google Docs, kita tidak perlu menginstal Google Sheets. Cukup dibuka menggunakan browser. Nah, misalnya, oh ya definisinya dulu. Jadi Google Docs, Google Sheets, Google Slides adalah aplikasi untuk mengolah kata, spreadsheet, dan presentasi milik Google berbasis web. Ya, tampilannya akan mirip dengan aplikasi Office pada umumnya. Nah, ini adalah contohnya Google Docs, tampilan dari aplikasi Google Docs. Ini kan mirip dengan Microsoft Word. Kemudian ya kita bisa ngetik di situ dan seterusnya. Kemudian ini adalah Google Spreadsheet di mana mirip dengan Microsoft Excel. Dan ini adalah Google Slides yang mirip dengan Microsoft PowerPoint. Jadi dengan aplikasi-aplikasi tersebut kita bisa kerja ya, kita bisa menggunakan untuk mengetik, untuk menghitung atau untuk membuat presentasi tanpa perlu menginstal software-nya. Kemudian Google Application ini juga dapat digunakan untuk pengerjaan bersama-sama atau online collaboration. Apa itu online collaboration? Jadi bayangkan Anda kerja kelompok, tapi masing-masing anggota kelompok saling berjauhan. Nah, kemudian di kerja kelompok tersebut Anda harus mengedit satu dokumen bersama-sama. Misalnya saya bikin laporan, saya edit bab 1, teman saya edit bab 2, yang lain lagi edit bab 3. Nah, tapi kami ingin kerja bareng-bareng editnya. Nah, Anda bisa menggunakan Google Docs. Jadi dokumennya sebenarnya yang diedit hanya satu, tapi banyak yang bisa edit bareng-bareng. Nah, itu keistimewaannya Google Apps. Jadi kita bisa kerja bersama-sama atau melakukan online collaboration. Kemudian ada lagi Google Forms. Jadi Google Forms itu aplikasi untuk membuat kuesioner atau polling secara online. Kemudian hasilnya sudah langsung tersimpan di dalam bentuk spreadsheet atau dalam bentuk mirip kayak file Excel. Jadi hasil responnya langsung keluar dalam bentuk Excel. Mungkin Anda pernah menggunakan, jadi misalnya begini kita bikin form, misalnya bikin polling, ya ada pertanyaan-pertanyaan, ada pilihan-pilihan, kemudian kita sebarkan kuesioner, kita sebarkan polling tersebut ke banyak orang, kemudian semua orang suruh ngisi, kita bisa langsung dapat hasil ininya, hasil pollingnya atau hasil kuesionernya dalam bentuk Google Sheet. Jadi tentu memudahkan sekali buat kita menggunakan atau melaksanakan keperluan-keperluan terkait perkantoran atau terkait administrasi. Kemudian aplikasi cloud computing yang lain selain terkait perkantoran atau terkait administrasi adalah aplikasi yang terkait video editing. Nah, ini saya pindah aja ke bawah. Terkait video editing. Jadi video editing itu proses mengedit video membutuhkan komputer dengan spesifikasi tinggi. Jadi kita perlu beli komputer yang memorinya besar, CPU-nya canggih, dan hard disk yang lumayan besar, baru bisa melaksanakan video editing. Kemudian software yang digunakan, kalau yang legal itu juga harganya mahal, misalnya Adobe Premiere gitu.
Nah, pokoknya butuh effort banget lah untuk melakukan video editing. Tapi dengan layanan video editing in the cloud, user hanya memerlukan browser saja. Dan komputernya juga komputer yang biasa-biasa aja, nggak perlu komputer yang canggih-canggih. Kemudian yang dilakukan adalah kita mengedit video yang ada di cloud atau ada di server lain di internet. Jadi videonya ada di sana, kita tinggal ngedit aja via browser. Nah, video asli, kemudian video hasil modifikasi, sampai video yang siap tayang, tersimpan semua di cloud. Jadi kita juga tidak perlu hard disk yang lumayan besar. Nanti kalau misalnya sudah siap tayang gitu, video yang sudah jadi, nah itu bisa di-download jika diperlukan. Jadi layanan video editing in the cloud ini memungkinkan semua orang eh, yang tidak punya komputer yang canggih untuk melakukan video editing. Salah satu penyedia layanannya ini WeVideo. Jadi memungkinkan banyak orang atau banyak kolaborator untuk melakukan video editing dari mana saja. Eh, Kemudian ya videonya ada di cloud, ada di server, jadi tidak perlu hard disk terlalu tinggi. Intinya tadi kita cuma perlu browser. Kemudian layanan cloud computing lain yang sekarang sedang marak adalah Google Colab. Google Colab ini aplikasi cloud untuk machine learning. Machine learning itu em, ya, banyak ya penerapannya ya. Mungkin kalau Anda masih ingat saya pernah menerangkan tentang face recognition dan sebagainya. Jadi proses machine learning seperti face recognition itu juga butuh komputer dengan spesifikasi yang tinggi. Butuh hardware yang cukup mahal, antara lain karena perlu GPU atau mungkin populer dengan nama VGA card. Kalau komputer Anda tidak mempunyai GPU untuk melakukan proses machine learning ini butuh waktu yang lumayan lama. Nah, Google menyediakan eh, layanan namanya Google Colab. Jadi Google ini seperti menyediakan satu komputer sendiri gitu dengan memori yang lumayan tinggi, CPU yang bagus, kemudian lengkap dengan GPU dan TPU itu TensorFlow Processing Unit. Ya, intinya hardware terkait machine learning lah. Jadi lengkap dengan GPU-nya atau VGA card-nya dan TPU sehingga si user sama seperti tadi hanya membutuhkan browser saja, kemudian dia bisa melaksanakan riset terkait machine learning dan deep learning dari komputernya sendiri. Oke, itu terkait cloud computing. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan di video berikutnya.